Hai teman-teman, Rafasya di sini dari Movie Cup, dan hari ini saya akan mereview film fantasi drama 2015 yang disebut Tales of Tales. Film ini menceritakan tentang tiga kerajaan yang memiliki kasus yang berbeda-beda. Film diawali dengan seorang raja dan ratu yang sedang menonton pertunjukan di aula istana kerajaan Longtrellis. Mereka dihibur oleh badut dan komedian. Semua orang di ruangan itu tertawa dan bersemangat kecuali ratu. Saat itu ratu meninggalkan aula sambil menangis ketika salah satu pemain baby bum jatuh. Raja mengikutinya ke kamarnya dan menghiburnya. Malamnya raja dan ratu menerima tamu yang ternyata ia adalah seorang ahli peramal. Dia menyarankan bahwa jika ratu memakan jantung monster laut yang dimasak oleh seorang perawan, dia akan segera hamil dan akan melahirkan seorang anak. Tetapi ini akan mempertaruhkan nyawanya dan pasangan itu menerima dan siap untuk melakukan apa saja selama itu memberi mereka anak. Hari berikutnya, raja mempersiapkan baju besi dan tombaknya. Dia menyelam ke sungai untuk membunuh monster laut. Beberapa saat kemudian dia menemukan monster laut putih. Dia menusuk monster itu dengan tombaknya dan terjadilah pertarungan singkat antara raja dan monster. Beberapa detik kemudian monster itu mati, tetapi raja tidak bisa bertahan hidup karena luka yang diderita selama pertarungan dan dia pun mati. Setelah itu ratu memanggil seorang pelayan yang masih perawan dan untuk membantunya memasak jantung monster tersebut. Saat wanita perawan memasak jantung monster itu, wanita perawan itu hamil. Kemudian ratu juga hamil setelah memakan jantung monster tersebut. Kemudian ratu dan wanita itu masing-masing melahirkan anak laki-laki. Anak ratu bernama Elias, sedangkan nama anak wanita itu adalah Jonah. Selanjutnya Raja Higgols dan putrinya terlihat bepergian untuk menghadiri pemakaman Raja Longtrellis dan Raja Strungcliffe juga pergi ke sana. Saat malam tiba, upacara pemakaman itu pun dilaksanakan. 16 tahun kemudian, ratu sedang melihat anaknya yang sedang bermain petak umpet dengan sahabatnya. Elias dan Jonah adalah identik dan keduanya adalah teman yang tidak bisa terpisahkan. Beberapa saat kemudian, Elias melarikan diri dari istana untuk bersenang-senang dengan Jonah dan sang ratu tampak tidak senang dengan persahabatan mereka. Beberapa saat kemudian, dia memanggil ibu Jonah ke istana dan memperingatkannya bahwa dia tidak ingin melihat Jonah dengan Elias lagi. Ratu menambahkan bahwa jika dia tidak mengindahkan peringatannya, dia akan membuang mereka berdua keluar kota. Dan saat itu Elias datang ke istana, dia berdebat dengan ibunya tentang cara dia memperlakukan ibu Jonah. Namun ratu memberitahu Elias bahwa dia adalah seorang pangeran dan tidak seharusnya keluar dengan anak laki-laki rendahan. Di adegan berikutnya, Raja Strungcliffe terlihat sedang melakukan tindakan tidak senonoh dengan beberapa wanita. Beberapa menit kemudian, dia mendengar seorang wanita bernyanyi. Dia mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita bernama Dora yang sedang bernyanyi dari kejauhan. Dia mencoba berbicara dengannya, tetapi Dora lari masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Raja Strungcliffe mengemas hadiah kalung dan mengirimkannya ke Dora. Setelah Dora menerima hadiah itu, akhirnya terungkap bahwa Dora adalah seorang wanita tua. Dora dan saudara perempuannya Ima bergiliran memakai kalung tersebut. Kemudian mereka mendengar ketukan di pintu, dan ternyata itu adalah Raja Strungcliffe. Raja memberitahu mereka untuk membuka pintu, tapi Dora dan adiknya ragu-ragu karena Raja tidak tahu kalau mereka sebenarnya adalah seorang wanita tua. Kemudian mereka berdua memberitahu Raja untuk kembali dalam waktu seminggu. Setelah itu Raja setuju dan pergi. Selanjutnya scene berpindah ke Raja Higgols sedang menikmati lagu yang dimainkan oleh putrinya Valet. Saat dia duduk, seekor kutu mengganggunya. Dia berhasil menangkap kutu itu dan tampaknya dia terpesona dengan kutu tersebut. Setelah penampilan putrinya selesai, Raja pergi ke kamarnya. Di dalam kamar dia melukai jarinya dan kutu itu menghisap darahnya. Dia menyimpan kutu di wadah kaca dan tersenyum sangat bahagia. Setelah itu, terlihat guru Valet sedang membacakan novel untuk Valet. Di lain sisi, hewan peliharaan Raja semakin hari semakin besar dengan cepat. Adegan berikutnya menunjukkan Valet dan ayahnya di meja makan. Dia memohon pada ayahnya untuk mencarikannya seorang suami. Setelah meninggalkan ruang makan, Raja membawa sepiring daging ke kamarnya dan memberi makan hewan peliharaannya tersebut. Scene berpindah ke kerajaan Longtrellis. Ratu dan putranya Elias sedang dihibur oleh seekor binatang penampil malam itu. Malamnya ratu sedang merias wajahnya. Saat itu Jonah berjalan lewat depan kamar ratu dan ratu mengira Jonah adalah Elias. Kemudian ratu memanggilnya dan menyuruh memasangkan anting. Namun pada saat itu ratu menyadari kalau dia bukan anaknya dan dia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, Elias dan Jonah sedang berdiskusi di kamar dan mereka mengatakan betapa mudahnya membodohi ratu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ratu mendengar semua apa yang mereka rencanakan.
Saat itu Ratu mengetuk pintu kamar Elias dan Jonah bersembunyi di balik tirai jendela sebelum Ratu masuk. Ratu mengaku betapa dia mencintai Elias dan pergi. Setelah Ratu pergi, Jonah pergi dari kamar Elias melalui terowongan. Akan tetapi dia diserang oleh Ratu namun Jonah lolos dari serangan Ratu. Keesokan harinya, Jonah bersiap untuk meninggalkan kerajaan Elias memohon padanya untuk tidak melakukannya tetapi Jonah sudah kekeh dengan keputusannya dan membawa Elias ke akar pohon. Jonah menusuk akar pohon tersebut dan mengeluarkan air kemudian Jonah memberitahu Elias bahwa selama akar menyemburkan air jernih dia masih hidup dan sehat tetapi jika sebaliknya itu menunjukkan bahwa dia ada dalam masalah dan jika air mengering, itu berarti dia sudah mati dan kemudian Jonah pergi. Beberapa saat kemudian Elias terlihat mengejar beberapa anak meminta untuk menjauh dari pohon tersebut, karena anak-anak itu bermain dan memandikan bebeknya menggunakan air pohon tersebut. Scene berpindah ke kerajaan Strungcliff. Kita diperlihatkan Dora mencoba membuat dirinya cantik tetapi semua usahanya tidak berhasil. Saat itu Raja mengetuk pintu dan memberitahu dia bahwa hari sudah seminggu. Dia kemudian memberitahu Raja bahwa dia akan menghabiskan malam bersamanya hanya dengan satu syarat. Dora memberitahu Raja bahwa jika Raja menginginkannya Raja harus mematikan semua lilin yang ada di kerajaan dan Raja setuju. Beberapa saat kemudian, Dora pergi ke tempat tidur Raja dengan wajah tertutup dalam kegelapan dan mereka pun melakukan adegan mantap-mantap. Keesokan paginya, Raja kaget saat melihat wajah asli Dora dan memerintahkan pengawalnya untuk membuangnya keluar dari jendela. Dia selamat dari maut setelah terjerat di cabang-cabang pohon. Beberapa saat kemudian seorang penyihir lewat dan menyelamatkan Dora. Dan penyihir itu menyusui Dora dan meninggalkannya. Kemudian Dora berubah menjadi seorang wanita muda cantik. Setelah itu Raja datang ke hutan berburu dan melihat Dora. Kemudian di kerajaan High Halls, Raja mengundang dokter ke kamarnya untuk memeriksa hewan peliharaannya yang jatuh sakit. Sayangnya kutu besar itu mati dan Raja yang menangis memperingatkan dokter untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang dia lihat. Beberapa saat kemudian Raja memberitahu putrinya bahwa dia siap untuk menikahkan anaknya. Dia memberitahu Valet bahwa dia akan menentukan calon suaminya melalui tes yang tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Valet memberitahu ayahnya bahwa dia ingin memilih calon suaminya sendiri tetapi Raja bersikeras tidak mau. Beberapa saat kemudian Raja mengundang semua pria di kerajaan ke istananya. Dia memberitahu mereka bahwa siapapun yang dapat mengidentifikasi kulit yang tergantung di dinding akan memiliki putrinya sebagai istrinya. Kulit itu hanya diketahui oleh Raja karena dia menguliti hewan peliharaannya setelah mati. Valet memohon kepada ayahnya untuk memberitahu dari mana kulit itu berasal, dan dia memberitahu Valet bahwa itu adalah kulit kutu dan Valet terlihat sedih karena dia yakin tidak akan ada yang bisa menebak dengan benar. Para pria terus berdatangan tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menebaknya dengan benar. Setelah beberapa waktu, pria berbadan besar yang bernama Ogre masuk dan mengidentifikasi kulit itu dari baunya. Setelah itu dia menebak dengan benar. Valet langsung menangis dan pergi ke atap istana untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat tapi dia berubah pikiran setelah mengobrol dengan Raja. Hari itu Ogre membawa Valet ke guanya. Setelah mereka tiba di gua, Ogre melakukan adegan mantap-mantap dengan Valet dengan cara paksa. Beberapa waktu berlalu, Elias melihat air akar pohon berdarah. Kemudian dia langsung pergi untuk mencari Jonah. Sang ratu menyuruh pelayannya untuk menemukan Elias tetapi semua sia-sia. Kemudian dia keluar sendiri untuk mencari Elias ditemani oleh pengawalnya tetapi Elias tidak ditemukan. Keesokan paginya, Elias kembali ke rumah tetapi semua mengira bahwa dia adalah Jonah. Malamnya, Peramal datang mengunjungi ratu dia mengatakan kepadanya bahwa Elias dan Jonah tidak bisa dipisahkan. Kemudian dia memberitahu juga ratu bahwa keinginan kekerasan ratu hanya bisa puas dengan kekerasan dan dia setuju untuk menanggung apapun itu resikonya. Kemudian ratu mengikuti sang peramal tersebut. Setelah itu, kita diperlihatkan Jonah terlihat sedang terluka di sebuah gua karena digigit monster. Monster mencoba membunuhnya saat itu. Namun Elias tiba-tiba muncul dan Elias pun menolong Jonah. Kemudian Elias membawa Jonah kembali ke rumah sementara di dalam gua tubuh monster itu berubah dan ternyata dia adalah Ratu Ibu Elias. Scene berpindah ke kerajaan Strungcliff. Ima menerima jubah yang indah dan undangan ke pernikahan raja. Setelah tiba di pernikahan, Ima melihat Dora sekarang kembali muda dan dia adalah orang yang akan menikah dengan raja. Dora kemudian berjanji untuk menjaga Ima. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang dia. Setelah pesta, Ima tidak ingin meninggalkan Dora. Ima pergi ke kamar Dora dan memohon kepada Dora untuk memberitahunya bagaimana dia melakukannya dia bisa kembali muda.
Tetapi Dora mengatakan dia tidak tahu. Ima terus bertanya padanya dengan kesal. Dora mengatakan bahwa dia tidak tahu. Beberapa saat kemudian, Raja datang dan Dora menyembunyikan Ima di lemari, namun ketika Dora dan Raja bermesraan, Ima keluar dari tempat persembunyiannya. Saat Raja melihatnya, Raja memerintahkan penjaga untuk menyeretnya keluar. Keesokan paginya, Ima menemukan seseorang yang bersedia mengulitinya sehingga dia bisa menjadi muda kembali. Namun setelah itu, tubuhnya menjadi berdarah dan cacat dan dia berjalan pulang sambil menangis. Scene berpindah ke kerajaan Higgols. Di dalam gua, Valet melihat seorang wanita dan memohon bantuannya, dan wanita itu berjanji untuk kembali dengan putranya. Esoknya, wanita itu datang bersama putra dan suaminya untuk menyelamatkan Valet. Namun si pria berbadan besar itu tiba-tiba mengetahui keberadaan mereka dan coba mengikuti mereka. Tetapi mereka memotong tali tepat waktu dan akhirnya dia jatuh. Beberapa saat kemudian ternyata pria besar itu masih hidup dan tiba-tiba muncul saat mereka melarikan diri. Dia melenyapkan keluarga dan mengejar Valet ke gua. Valet lalu berpura-pura mencintai pria berbadan raksasa tersebut. Saat itu Valet menggorok lehernya dengan pisau dan dia pun mati. Sisi lain, Raja berada di tempat tidurnya, dia sedang sakit dan tiba-tiba para pelayan istana memberitahu Raja bahwa Valet telah kembali. Raja langsung bangun menemuinya. Valet menunjukkan kepala pria berbadan besar itu kepada Raja dan berkata, "Inilah suami yang Anda pilih untuk saya." Raja pun jatuh dan berlutut menangis memohon ampun kepada putrinya dan semua orang di aula ikut menangis. Selang beberapa lama Valet dimahkotai sebagai ratu. Elias, Dora dan Raja Strungcliffe hadir di sana juga. Kemudian sang raja mengantar Valet ke tempat di mana mereka akan melihat pertunjukan seorang penghibur. Saat itu kecantikan Dora mulai memudar tanpa ada yang memperhatikan dan dia melarikan diri dari tempat itu dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton teman-teman baik.